Halo, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Siber Asia. Hari ini saya ingin presentasikan dari mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan, di mana hasil dari presentasi ini akan menjadi nilai ujian akhir semester ajaran 2023-2024. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Roy Edi Sihombing, NIM 230201010140. Saya dari kelas manajemen 201 yang dibawakan oleh dosen pengajar yaitu Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Nah, di sini saya akan membawakan topik yaitu sikap dan tindakan terhadap asuransi gagal bayar, analisis kasus di Indonesia. Nah, langsung aja, kasus asuransi gagal bayar di Indonesia telah menjadi sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir. Ketidakmampuan beberapa perusahaan asuransi untuk memenuhi kewajibannya telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, meningkatkan perhatian dari regulator, dan menimbulkan berbagai reaksi dari perusahaan asuransi itu sendiri. Masyarakat sebagai pihak yang paling terdampak menunjukkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan yang semakin besar terhadap industri asuransi. Kegagalan perusahaan asuransi dalam memenuhi klien berdampak langsung pada stabilitas keuangan individu dan keluarga yang sering sekali menggantungkan harapannya pada perlindungan yang dijanjikan oleh polis asuransi. Nah, berikut mengenai sikap masing-masing pihak terhadap kondisi. Yang pertama, sikap masyarakat konsumen. Sikap masyarakat konsumen memiliki tiga bagian, yaitu yang pertama kekhawatiran dan ketidakpercayaan, di mana kekhawatiran dan ketidakpercayaan konsumen merasa skeptis tentang kecepatan dan keadilan proses klaim. Pengalaman negatif orang lain mempengaruhi tingkat kepercayaan. Yang kedua, peningkatan kesadaran, di mana peningkatan kesadaran terjadi akan pentingnya memiliki asuransi. Kampanye edukasi dari perusahaan asuransi dan pemerintah menunjukkan hasil positif. Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai pemegang polis masih perlu ditingkatkan. Yang ketiga itu tuntutan transparansi, di mana masyarakat menuntut transparansi tentang mekanisme klaim, ketentuan, polis, dan risiko. Transparansi diharapkan mengurangi ketidakpercayaan dan kekhawatiran. Yang kedua yaitu sikap perusahaan asuransi. Sikap perusahaan asuransi yang pertama itu memperbaiki tata kelola. Poin pertama dari tata kelola yaitu peningkatan sistem pemantauan dan kontrol internal. Yang kedua, penerapan manajemen risiko yang lebih ketat. Yang ketiga, deteksi dan penanganan masalah sebelum berdampak pada konsumen. Lanjut yang kedua, fokus pada edukasi konsumen, di mana untuk penjelasan tentang manfaat produk, cara mengajukan klaim, dan batasan polis, meningkatkan pemahaman konsumen tentang produk yang dibeli. Yang ketiga, peningkatan layanan. Yang pertama, poin pertama, penyediaan layanan dan responsif dan profesional. Pelatihan staf dan yang lebih baik. Penggunaan teknologi untuk mempermudah proses klaim. Penyediaan jalur komunikasi yang efektif antara perusahaan dan konsumen. Uh, yang selanjutnya sikap pemerintah atau OJK, di mana OJK Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama pengetatan regulasi. Nah, pengetatan regulasi memastikan perusahaan asuransi mematuhi standar yang ditetapkan, mencegah praktik-praktik tidak sehat yang merugikan konsumen. Yang kedua, peningkatan pengawasan. Pengawasan lebih ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan etika.
Deteksi ini masalah-masalah yang berpotensi menimbulkan kegagalan bayar klaim. Yang ketiga, perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen, penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, edukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai pemegang polis asuransi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Kesimpulan dari asuransi gagal bayar, dalam menghadapi tantangan kegagalan bayar asuransi di Indonesia, diperlukan sinergi antara masyarakat, perusahaan asuransi, dan pemerintah. Transparansi dan edukasi menjadi kunci untuk mengatasi kekhawatiran dan ketidakpercayaan konsumen. Perusahaan asuransi perlu terus memperbaiki tata kelola dan layanan mereka. Sementara itu, pemerintah melalui OJK atau Otoritas Jasa Keuangan harus menyediakan regulasi dan pengawasan yang efektif serta perlindungan konsumen yang memadai. Dengan kerjasama yang baik antara ketiga pihak ini, diharapkan dapat tercipta industri asuransi yang lebih baik dan terpercaya di Indonesia. Nah, itulah dari hasil presentasi dari topik yang saya bawakan. Nah, saya ngambil referensinya dari sini, bisa teman-teman semuanya melihatnya. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.